Tahnik. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap anak dan ibu di seluruh fase perkembangannya. Perhatian Islam terhadap ibu dan anak ini tidak tertandingi oleh konsep perlindungan anak dan ibu yang diajukan organisasi-organisasi wanita dan hak asasi manusia di Amerika maupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Perhatian Islam terhadap anak tidak hanya dimulai sejak ia lahir, akan tetapi sudah dimulai sejak ada keinginan untuk menikah. Jauh-jauh hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan untuk memilih calon pasangan yang soleh atau solehah. Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan keturunan dan pembentukan basis keluarga yang kokoh, tidak hanya dari aspek moral atau keagamaan, akan tetapi juga mencakup aspek genetik, fisik, dan psikologis. Perhatian ini berlanjut pada masa kehamilan, kelahiran, menyusui, mengasuh, dan masa pertumbuhan anak berikutnya. Dan salah satu perhatian tersebut berwujud ajaran tahnik, yaitu mengusap-usapkan mamahan kurma atau bahan-bahan manisan lain, jika memang tidak ada, ke mulut bayi yang baru lahir sambil meratakannya ke seluruh pelosok mulut peni. Hadis-hadis yang terkait dengan ajaran tahnik antara lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, bahwasannya ia mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Selanjutnya Asma bercerita, "Aku keluar dari Mekah menuju Madinah ketika usia kandunganku telah genap berusia 9 bulan. Dalam perjalanan, aku singgah di Kuba dan melahirkan di sana. Selanjutnya aku membawa bayiku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku meletakkannya di bilik beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas meminta 1 butir buah kurma, kemudian mengunyahnya dan memasukkannya ke dalam mulut bayiku. Sehingga makanan yang pertama kali yang masuk ke dalam perut bayiku adalah liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mentahnik anakku dengan buah kurma, beliau mendoakannya dan memohonkan keberkahan baginya." Hadis lainnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ia bercerita, "Begitu anakku lahir, aku langsung membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun lantas memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebutir kurma. Kemudian mendoakan dan memohonkan keberkahan untuknya, dan setelah itu menyodorkannya kepadaku." Penjelasan ilmiah atas ajaran tahnik. Kadar gula atau glukosa dalam darah bayi yang baru lahir sangat rendah. Semakin kecil berat badan bayi, maka semakin sedikit pula kadar gulanya. Dengan demikian, anak-anak yang lahir prematur dengan berat badan kurang dari 2,5 kg memiliki kadar gula sangat rendah. Biasanya bayi-bayi yang lahir dengan berat badan seperti ini memiliki kadar gula kurang dari 20 mg per 100 mg darah. Sedangkan kadar gula dalam darah anak-anak yang lahir dengan berat badan lebih dari 2,5 kg biasanya lebih dari 30 mg per kadar darah yang sama. Kadar gula 20-30 mg bisa dibilang sangat rendah dari tingkatan normal gula dalam darah. Karenanya, terkadang ia bisa menyebabkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Tidak mau menyusu. 2. Ototnya ringkih. 3. Nafasnya sering terhenti dan tubuhnya membiru. 4. Terkena sawan dan acap gemetar. Di samping itu, rendahnya kadar gula dalam darah bayi dapat menyebabkan beragam gangguan kronis, antara lain perkembangan lambat, keterbelakangan mental, kelumpuhan otak, menderita cacat mata dan telinga, sering kejang-kejang atau epilepsi. Jika kondisi ini tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, maka bisa berujung pada kematian si bayi. Padahal, sebenarnya upaya penanganan masalah kerendahan kadar gula pada bayi ini sangat mudah, yaitu cukup dengan memberikan gula glukosa yang telah dilarutkan dalam air, baik dengan cara tahnik, melalui mulut maupun melalui infus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahnik anak-anak yang baru lahir dengan buah kurma dengan cara mengambil buah kurma itu yang telah beliau mamah dari dalam mulut beliau, kemudian menyuapkannya ke dalam mulut bayi dengan pelarut yang tidak lain adalah air liur beliau. Langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung hikmah yang cukup dalam. Buah kurma mengandung gula glukosa dalam kadar yang cukup, terutama setelah dilarutkan dengan air liur yang mengandung enzim-enzim yang secara khusus merubah gula dual sakrose menjadi gula monosakrose. Air liur juga mempermudah larutnya gula ini, sehingga anak yang baru lahir dapat menerima zat ini dengan mudah. Karena sebagian besar atau bahkan semua anak yang baru lahir membutuhkan gula glukosa langsung setelah kelahirannya, maka pemberian buah kurma yang sudah dilarutkan pada anak yang baru lahir ini bisa melindungi si anak dari komplikasi kekurangan gula yang berbahaya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kesunahan mentahnik anak yang baru lahir dengan buah kurma merupakan terapi preventif yang memiliki nilai urgensi yang sangat strategis. Ia merupakan wujud kemukjizatan medis zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum diketahui oleh umat manusia kala itu dan beberapa generasi setelahnya. Apalagi bahaya-bahaya kekurangan gula glukosa dalam darah bayi yang baru lahir. Setiap bayi yang baru lahir, terutama yang lahir prematur, membutuhkan pemberian larutan gula langsung setelah kelahirannya. Klinik-klinik bersalin dan rumah sakit anak telah berusaha keras memberikan larutan glukosa kepada anak-anak baru lahir agar anak itu segera mendapatkannya langsung setelah proses kelahiran. Setelah itu, si ibu baru boleh mulai menyusui anaknya. Hadis-hadis yang mengungkapkan ajaran mentahnik anak ini telah membuka cakrawala penting dalam usaha melindungi anak, terutama anak lahir prematur dengan bobot kurang dari standar normal, dari penyakit-penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh kekurangan gula glukosa dalam darah. Pemberian zat gula yang telah dilumatkan dan siap saji pada anak baru lahir adalah hal yang sangat baik dalam kasus ini. Di samping itu, hal ini sekaligus menjelaskan kemukjizatan di dunia pengobatan yang belum pernah dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun beberapa generasi setelahnya. Hikmah tersebut baru terungkap pada abad ke-20. Madu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan." Quran Surat An-Nahl, Surat 16, ayat 69. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa madu mengandung obat bagi manusia. Para dokter kemudian mengumpulkan manfaat-manfaat yang terkandung dalam madu. Bahkan banyak sekali eksperimen dan penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah ini. Namun, penelitian dan eksperimen itu tidak perlu kami paparkan secara utuh dalam pembahasan ini. Artikel singkat ini hanya menyoroti penggunaan madu untuk mengobati sakit diare dan sakit perut yang disinggung dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia bercerita, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Saudara saya sakit perut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Minumilah ia dengan madu. Orang itu lalu memberi minum saudaranya dengan madu, kemudian datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah meminuminya madu, namun ia masih tetap sakit perut, kata lelaki tadi. Beliau mengatakan itu sampai 3 kali, lalu lelaki itu datang untuk yang keempat kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minumilah ia madu." Orang itu menjawab, "Saya sungguh telah memberinya minum dengan madu, namun ia masih tetap sakit perut." Beliau kemudian bersabda, "Allah Maha benar dengan firman-Nya, dan yang berbohong adalah perut saudaramu." Akhirnya beliau sendiri turun tangan dengan meminumi saudara orang itu madu, dan ia pun sembuh. Sakit perut yang diungkapkan dalam hadis tersebut ialah nama penyakit yang sekarang lebih dikenal dengan diare. Dari eksperimen yang dilakukan sejumlah peneliti, terbukti bahwa madu memiliki pengaruh mengurangi rentang waktu diare orang-orang yang menderita infeksi lambung dan usus. Hal itu disebabkan oleh karakter madu yang berperan sebagai resisten kuman atau bakteri. Dr. Sachit, salah seorang dokter spesialis mikrobiologi dan staf peneliti di Akademi Pertanian Colorado, melakukan uji coba untuk mengetahui pengaruh madu dalam membunuh kuman. Ia sengaja meletakkan sejumlah kuman penyebab beragam penyakit ke dalam wadah berisi madu murni. Peneliti ini menemukan bahwa semua kuman itu mati dan hancur. Kuman-kuman yang digunakan dalam uji coba ini ialah kuman penyebab demam tipus yang mati setelah 48 jam. Kuman penyebab demam tifia yang mati setelah 24 jam, dan kuman penyebab penyakit disentri yang mati setelah 10 jam. Uji coba yang sama diulangi oleh Dr. Lockhead yang bekerja di jurusan fermentasi Universitas Ottawa dengan beberapa perbedaan kondisi. Hasil penelitian ini semakin menegaskan kebenaran hasil penelitian sebelumnya. Di samping itu, penelitian ini juga memastikan bahwa kuman-kuman penyebab penyakit pada manusia mati karena pengaruh madu lebah murni. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa madu dapat digunakan sebagai pengganti glukosa yang biasanya diberikan pada penderita diare. Selain itu, zat fruktose yang terkandung di dalam madu memacu penyerapan air dari usus tanpa meningkatkan penyerapan sodium. Uji coba pemberian madu terhadap pasien pernah pula dilakukan dalam bentuk suntik infus bagi penderita infeksi usus besar. Hasil uji coba ini membuktikan manfaat madu dalam meredakan infeksi usus ini. Dalam kajian modern lainnya mengenai pengaruh madu pada asam yang dikeluarkan lambung, terbukti bahwa madu dapat mengurangi sekresi asam-asam hidrokalorik sampai batas normal, sehingga efektif membantu meredakan infeksi lambung dan usus 12 jari. Kendati madu mengandung kadar gula yang cukup tinggi, beberapa kajian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari aspek gizi antara gula biasa dan madu. Gula yang berasal dari madu tidak menimbulkan terjadinya fragmentasi atau pengembang biakan kuman, sehingga anak-anak yang diobati dengan madu lebih sedikit memerlukan antibodi aktif daripada anak-anak yang tidak memakainya. Dengan demikian, jelas bahwa madu adalah obat terbaik untuk mengobati sakit perut dan kasus disentri stadium lanjut, sebab ia lebih mudah dicerna dan cepat diserap. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan lelaki yang datang kepada beliau untuk memberi minum saudaranya yang menderita diare dengan madu dan terus-menerus menambahkan dosisnya hingga akhirnya sembuh dengan izin Allah. Inilah aspek kemukjizatan yang terkandung dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru dapat diketahui pada zaman ini. Salawat dan salam Allah semoga selalu terlimpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang paling mulia dan penutup risalah kenabian. Bagaimana lebah memproduksi madu? Lebah yang mengeluarkan madu yang menggiurkan selera sesungguhnya hanya dapat mengeluarkannya setelah berpindah-pindah di antara bunga-bunga indah yang memiliki serbuk sari baik dan aroma harum sembari menjauhi semua jenis racun dan zat berbahaya yang ada dalam bunga. Lebah memiliki kepandaian, kemampuan mencari pangan,
kepekaan menyingkirkan hal-hal buruk, serta memiliki aturan dan keluhuran jiwa yang paling pantas ditiru oleh seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah yang hanya makan makanan yang baik dan hanya memberikan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani dengan status sahih. Setelah menghisap serbuk sari bunga, selama perjalanan kembali ke sarang, lebah sengaja mengeluarkan lidahnya guna mendapatkan sinar matahari yang membantu mengurangi kadar air dan pengentalan calon madu. Setelah sampai ke sarang, maka dimulailah proses pembentukan madu. Lebah kemudian mengeluarkan zat peragi dari air liurnya pada calon madu yang merubahnya dari gula tebu yang disebut sakrose menjadi gula buah-buahan yang disebut levulose lalu menjadi dextrose. Beginilah cara lebah memenuhi manusia dengan proses pencernaan zat gula ini. Dengan demikian, zat gula ini telah dicerna terlebih dahulu dalam madu. Mungkin ini tidak menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang sehat yang dapat mencerna gula dengan mudah. Akan tetapi, ia menjadi sangat penting bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang baru sembuh dari sakit. Sebab madu ini lebih mudah dicerna dan lebih cepat diserap dalam tubuh. Selain itu, lebah telah melakukan proses lain yang lebih penting, yaitu memberikan vitamin ke dalam madu dan menjaganya dari kehilangan vitamin tersebut. Satu ekor lebah madu dalam satu harinya dapat mengumpulkan sekitar 10 gram madu. Untuk mendapatkan madu sebanyak itu, seekor lebah harus terbang 60 kali pulang pergi. Dan untuk memproduksi 1 kilogram madu dibutuhkan sekitar 300 lebah yang masing-masing harus terbang sebanyak 40 kali. Kandungan madu. Madu terdiri dari 19 zat vital yang bermanfaat bagi tubuh manusia, antara lain 1. Protein yang memberikan energi panas dan membantu pertumbuhan otot. 2. Karbohidrat dalam bentuk gula yang mudah dicerna dan cepat diserap tubuh. 3. Vitamin B1 yang berguna untuk mencegah kasus kelumpuhan syaraf dan kesemutan pada tangan dan kaki. 4. Vitamin B2 yang berperan dalam mengobati penyakit kulit, sariawan, bibir pecah-pecah, infeksi, dan iritasi mata. 5. Vitamin B6 yang digunakan dalam mengobati kejang pada anak-anak atau epilepsi dan sebagian penyakit kulit. 6. Asam nikotonik yang jika mengalami kekurangan akan zat ini, maka tubuh manusia akan terkena penyakit plagra. 7. Vitamin E yang jika kekurangan vitamin jenis ini bisa menyebabkan kemandulan. Di samping ketujuh kandungan di atas, madu juga mengandung asam yodium, potasium, kalsium, magnesium, mangan, besi, tembaga, fosfor, kapurit, dan kalorin. Sebagian bahan mineral ini berbentuk garam yang dapat membantu merelaksasi syaraf pada kasus penyakit depresi dan gangguan syaraf, misalnya fosfor. Sebagian lagi berfungsi membantu anak-anak untuk cepat berjalan dan tumbuh gigi, misalnya kalsium. Dan sebagian lainnya berfungsi menguatkan darah dan meningkatkan kadar hemoglobin dalam sel darah, terutama bagi anak-anak dan orang yang baru sembuh dari sakit, misalnya garam mineral. Kandungan obat dalam madu. Salah seorang ahli bedah terkemuka Inggris yang bekerja pada rumah sakit Norfolk di Inggris menegaskan bahwa selama masa kerjanya sebagai ahli bedah, ia membuktikan bahwa madu lebih bisa membantu pertumbuhan jaringan-jaringan baru, membantu mempercepat pemulihan dan menghilangkan bekas operasi hingga tidak meninggalkan bekas yang mengganggu. Dr. Abdul Aziz Ismail, salah seorang pakar kedokteran terkemuka di dunia Arab menambahkan, madu lebah adalah senjata dokter dalam melawan sebagian besar penyakit. Seiring dengan perkembangan dunia medis atau kedokteran modern, peranan madu lebah semakin meluas dan pesat, tidak sebagaimana yang dibayangkan manusia. Sekarang madu lebah diberikan kepada pasien melalui mulut atau dikonsumsi langsung, disuntikkan di bawah kulit, dimasukkan dalam urat nadi, dan dikonsumsi melalui infus.
Madu juga diberikan untuk melawan racun yang disebabkan penyakit organik dalam tubuh, seperti keracunan air urin yang bisa mengakibatkan penyakit liver, lambung, dan usus. Selain itu, madu diberikan untuk kepentingan diet, mengobati penyakit campak, kasus-kasus penyakit jantung atau angina pectoris, tumor otak, dan penyakit-penyakit lainnya. Semua penelitian modern, baik yang berbentuk eksperimen ataupun terapi pengobatan, sepakat bahwa madu lebah merupakan makanan atau nutrisi vital yang paling penting dalam mengobati segala macam penyakit. Madu lebah mengandung obat bagi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Berikut ini kami paparkan sejumlah penyakit disertai cara pengobatannya dengan media madu lebah. 1. Kekurangan darah atau anemia dan kelumpuhan pada anak yang masih menyusu. Untuk mengatasi penyakit ini, para dokter meresepkan kepada orang tua untuk memberikan 1 sendok madu lebah pada anak ini setiap hari sejak berusia 4 bulan dari kelahirannya. Madu lebah yang akan diberikan ini dicampuri dengan susu guna melawan kemungkinan kekurangan mineral dan kalsium pada susu ibunya. 2. Mengobati kebiasaan mengompol anak. Pemberian 1 sendok teh madu lebah murni sebelum tidur pada anak-anak yang masih suka ngompol yang biasanya disebabkan oleh faktor psikologis atau syaraf memberikan dampak positif bagi si anak untuk merelaksasi sistem syaraf. Hal ini membantu kandung kencing atau kemih untuk menjadi elastis dan membesar selama tidurnya. Di samping itu, kandungan gula yang tersimpan dalam madu lebah dapat menyerap air dalam tubuh anak tersebut. 3. Mengobati luka bernanah dan luka bakar. Para dokter Rusia dan Cina menggunakan tetesan-tetesan madu lebah dan minyak hati ikan dengan perbandingan 4:1. Kemudian ditambahkan zat-zat pembersih untuk kasus luka semacam ini. Tetesan-tetesan ini memiliki pengaruh yang cepat dalam meredakan rasa sakit pada luka dan mencegah terjadinya nanah. Cara ini juga sangat berguna dalam mengobati luka bakar dan mencegah munculnya nanah. Madu ini banyak dijumpai di seluruh negara Arab, seperti Suriah, Mesir, Saudi Arabia, dan negara-negara lain. Khasiat madu telah teruji. Hanya saja mereka membuat ramuan dari madu dan minyak zaitun murni lalu digunakan untuk meminyaki daerah yang terbakar. Alhasil, luka ini sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengobati infeksi lambung dan usus 12 jari. Karena merupakan zat alkali, maka madu lebah dapat mengurangi asam lambung dan menghilangkan rasa sakit akibat infeksi. Madu juga mengurangi muntah dan mulas yang disebabkan infeksi. Agar pengobatan itu tepat dan berhasil, maka sebaiknya madu itu dilarutkan dalam air hangat selama 1-2 jam sebelum makan. 5. Mengobati kedinginan, pilek, dan infeksi tenggorokan. Madu lebah dihirup setelah dicairkan ke dalam air dengan perbandingan 10% dari jumlah air. Madu cair ini kemudian dipercikan dengan alat penyemprot khusus atau dihisap selama 5 menit untuk mengobati pilek, infeksi tenggorokan, dan batuk. Akan lebih baik lagi jika hal ini diikuti mengunyah potongan madu yang masih asli dari sarang lebah. Pengobatan ini dapat juga digunakan dalam menyembuhkan lubang hidung dan hilangnya kepekaan hidung. 6. Mengobati infeksi hati kronis. Madu lebah meningkatkan simpanan glikogen dalam hati dengan cara menambahkan glukosa dalam darah, sehingga membantu hati menjalankan fungsinya dan meringankan bebannya. 7. Menyembuhkan infeksi mata dengan cara membuat salep dari madu dan sulfat dengan perbandingan 3% sulfat, kemudian mengoleskannya pada mata yang sakit beberapa kali dalam sehari. 8. Mengobati insomnia atau sulit tidur dan merelaksasi syaraf. Madu lebah mengandung unsur penenang dan penguat dalam batas yang dapat diterima tubuh, misalnya potasium dan yodium. Jika Anda mau meminum 1 sendok madu lebah sebelum tidur, maka Anda akan tidur dengan nyenyak tanpa akan diganggu mimpi menakutkan ataupun menyedihkan. 9. Mengobati keracunan alkohol.
Madu lebah adalah makanan utama di rumah sakit dan pusat rehabilitasi pecandu alkohol di Eropa. Sebab, madu lebah dapat membersihkan hati dari racun alkohol. Di samping itu, gula fruktose dan sejumlah vitamin B dalam madu lebah menghancurkan sisa-sisa alkohol yang ada dalam tubuh. 10. Mengobati batu. Caranya, rebus jeruk nipis yang masih lengkap beserta kulitnya dalam air sampai kulitnya lembek. Kemudian peraslah ke dalam sebuah gelas dengan menambahkan 1 sendok makan glycerin dan ditambah madu lebah. Setelah diaduk sampai rata, kemudian diminum dengan dosis 1 sendok makan sebanyak 5 kali dalam sehari. Insya Allah, penyakit batuk Anda akan sembuh dengan izin Allah. Cara ini dapat digunakan untuk semua jenis batuk, terutama pada anak-anak. Perlu dicatat, obat semacam ini jauh lebih baik dibandingkan obat-obatan kimiawi yang ada. 11. Mempercantik kulit. Campuran madu lebah, jeruk nipis, dan glycerin adalah resep kedokteran kuno yang paling bagus dalam mengobati kulit pecah-pecah, bersisik, dan kasar. Campuran ini juga baik untuk meredakan sariawan infeksi mulut, heat stroke atau pingsan karena terkena sinar matahari, dan belang-belang di kulit. Madu lebah juga sering digunakan sebagai bahan utama pembuatan lotion dan krim yang digunakan untuk mengobati kulit. 12. Mengobati kejang otot. Madu lebah dapat mengobati kejang otot yang disebabkan olahraga berat atau penyusutan urat wajah dan pelupuk mata. Untuk mengatasi gangguan ini, minumlah 1 sendok makan madu lebah setiap selesai makan selama 3 hari. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.